Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika falakal hamdu wa lakas syukur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli la ilaha illa anta. Amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Jangan lupa kameranya on ya. Albi ya. Nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri mentoring BPI pada hari ini. Dan sebelum dimulai, saya minta tolong Ananda Fajar untuk mengingatkan kembali teman-teman di grup mentoring BPI agar segera bergabung karena materinya sudah akan kita mulai. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, ya, seorang nabi terbaik, ya, yang membangun peradaban bukan dengan membangun gedung pencakar langit. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membangun peradaban bukan dengan membangun kota. Ya, yang membangun peradaban bukan dengan membangun sistem pemerintahan. Yang membangun peradaban bukan dengan membangun sistem ekonomi. Tapi apa yang dibangun terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW? Manusia. Itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Manusia dulu yang dibangun. Ya, kalau dalam lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, jiwa dulu dibangun oleh Rasulullah SAW. Bagaimana jiwa-jiwanya kaum muslimin ini hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengakui Muhammad sebagai satu-satunya, Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, khatamun nabi. Ya, nabi apa? Nabi penutup, nabi akhir zaman gitu. Yang melengkapi ajaran Islam, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Baik, Fajar jangan lupa di-mention. Fajar tahu mention di WhatsApp? Mention aja mereka. Biar mereka ya, mention aja. Mention itu ditambah tanda @. Apa? Terus Apa F? @. Terus ketik namanya. Coba tanya Bunda, tanda @ itu yang mana? Saya ketik tanda @. Nah, ketik tanda @, terus tulis namanya. Baik. Di grup? Iya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini materi pertama kita adalah tarbiyatul aulad. Ya, apa itu tarbiyatul aulad? Ya, kira-kira materi ini sumber referensi Ustadz adalah kitab Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan, ya, Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah, pendidikan dalam perspektif Islam itu mempunyai wadah strategis pada wadah yang spesial dan dijunjung tinggi. Karena substansi dalam pendidikan Islam yakni
ya, lebih representatif dalam aspek perbaikan mental peserta didik yang akan terwujud dalam amal perbuatan. Perbaikan mental, perbaikan jiwa. Ya, apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW manusia, dimulai dari mana dibangun? Jiwanya, mentalnya. Sehingga Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah, dia jadi pemimpin di Madinah. Ya, ada Amr bin Al-Ash, ya, dikirim ke Mesir, dia jadi pemimpin di Mesir. Ada Khalid bin Walid dikirim ke Persia, dia menjadi penakluk Persia. Ya, inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, dan ini juga yang akan coba kita bangun, ya, dalam sekolah kita, gitu. Kita ingin membangun jiwanya antum semua, kita ingin membangun mental kalian semua, gitu. Membangun manusia. Ya. Baik, syukron Fajar sudah dimention teman-temannya. Jadi pendidikan Islam itu menitik beratkan pada penanaman akhlak dan sikap sosial yang mempunyai budi pekerti. Ya. Sehingga Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya dia mempunyai khuluqin, dia mempunyai akhlak, dia mempunyai sikap, dia mempunyai perbuatan, dia mempunyai karakter yang azim, yang agung, yang mulia, yang baik. Ya. Itu yang ingin kita capai dari dengan kita belajar di SMA ITNF ini. Akhlak yang baik. Ya, tidak hanya berilmu saja tapi akhlaknya juga baik, gitu. Ya, adapun Tarbiyatul Aulad adalah kitab yang menerangkan, ya, kitab yang menerangkan tentang metode-metode dalam mendidik anak. Ya. Meskipun kalian belum punya anak, gitu, suatu saat kalian akan punya, insya Allah, gitu. Ya, minimal nanti kalian bisa membina adik-adik di SMP, adik-adik kita di SD, gitu. Ya, baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya pendidikan anak adalah bagian dari pendidikan individu di dalam agama Islam. Maka kita harus serius mempersiapkannya dan membentuknya agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan manusia yang solih dalam berkehidupan. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, sebagaimana kitab yang kalian lihat di background saya, ya. Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Ya, pendidikan yang mendasarkan pada penanaman dasar-dasar kejiwaan yang baik kepada peserta didik. Tidak hanya membahas mengenai etika sosial, ya, tetapi juga memberikan pandangan etika yang menjadi tuntunan agama Islam. Ya, termuat dalam kaidah-kaidah luhur Islam yang mengajarkan tentang nilai-nilai dalam setiap bertindak. Dengan penanaman pendidikan sosial tersebut, maka harapan terbesar kita, ya, yakni kita semua mampu melakukan tugas-tugas sosial yang mengarah pada kaidah-kaidah ajaran Islam dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuat. Ya, mengarah pada kaidah-kaidah ajaran Islam, ya, tugas-tugas sosial. Ya, bertanggung jawab. Ini salah satu dalam budaya kita di Nurul Fikri Refresh, ya. Salah satunya ada responsibility, yaitu bertanggung jawab. Ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan kita. Ya, kalau ada yang pernah coret-coret dinding sekolah, ya dia harus bertanggung jawab atas itu. Dia harus menghapusnya. Ya, ada yang pernah mencoret-coret meja, gitu, ya. Baik meja guru maupun meja siswa, dia harus bertanggung jawab. Karena dia adalah manusia, gitu. Baik. Saya minta sekali lagi kameranya on. Selamat bergabung Jauhar dan Fahem. Yang pertama adalah, ya, dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, ini kitab yang ada di background saya. Yang pertama adalah, poin pertama adalah penanaman dasar-dasar ketakwaan. Takwa merupakan nilai akhir dan buah tabiat dari perasaan keimanan yang mendalam, yang terhubung dengan perasaan merasa dipantau Allah dan takut kepadanya. Takut akan azab dan siksanya.
Khalifah Umar ketika ditanya tentang takwa, maka ia menjawab, engkau berjalan di sebuah jalan yang gelap dan penuh dengan rintangan, maka apa yang akan engkau lakukan? Ya Umar, tentu aku akan berhati-hati. Itulah takwa, kata Umar. Takwa menjadi tujuan juga, ya. Tujuan kita berpuasa itu ya bertakwa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ikhwanin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa juga merasa selalu dipantau oleh Allah. Ya, tidak melakukan hal-hal maksiat ketika sendiri, tidak melakukan hal-hal negatif ketika sendiri maupun dalam keadaan ramai gitu. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa berarti Allah, ya, kita menyadari Allah selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita. Ya, sebagian ulama mengartikan menghindarkan diri dari azab Allah dengan amal soleh dan takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun terang-terangan. Itu pengertian takwa menurut para ulama. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah poin yang kedua dari tarbiyatul Allah fil Islam adalah persaudaraan. Ya, Abu Hamzah Anas bin Malik menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman di antara kalian semua sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya, karena kita adalah dipersaudarakan oleh iman, maka sudah pasti kita harus mencintai saudara kita, ya, bersaudara, bersahabat dengan baik, berakhlak dengan baik. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku. Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Tidak, wahai Umar, harus lebih dari itu. Ya Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai ibu dan bapakku. Tidak, wahai Umar, harus lebih dari itu. Ya. Saat itu Umar juga berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun di dunia ini. Nah, begitulah wahai Umar. Ya, itu bukti cinta. Persaudaraan adalah ikatan hati yang melahirkan perasaan yang mendalam, ya, akan kelemah lembutan. Itu mengapa? Ya, saya minta tadi Fajar untuk mention teman-teman, ya, itu adalah bentuk persaudaraan kita. Supaya tidak Fajar saja yang kemudian Fajar, Dimas, dan Albi saja yang menerima materi yang baik ini gitu. Teman-teman yang lain juga yang belum sempat hadir juga bisa bisa hadir di majelis ilmu ini. Ya. Baik, saya minta Ananda Jauhar di-mention teman-temannya, Ikhwan kelas 11 semua di grup. Ananda Fahim, saya minta tolong di-mention teman-temannya di kelas Ikhwan kelas 12 di grup mentoring kita. Ya, silakan di-mention saja. Baik, Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa persaudaraan itu, ya, membentuk sikap positif seperti tolong-menolong, ya, mendahulukan orang lain, ya, berkasih sayang dan memaafkan. Orang yang memiliki jiwa persaudaraan, ya, orang yang memiliki jiwa persaudaraan akan mengambil sikap menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin ketiga adalah kasih sayang. Ya, Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Allah fil Islam, ya, bahwa internalisasi nilai-nilai kasih sayang yakni takwa merupakan nilai akhir dan buah tabiat dari perasaan keimanan yang mendalam, yang berhubung dengan perasaan merasa dipantau Allah, ya, dan takut kepadanya
takut akan azab dan siksanya. Poin yang keempat adalah itsar, mendahulukan perasaan jiwa yang terwujud dan dalam bentuk mengutamakan orang lain. Ya, kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Ya, kemudian memaafkan orang lain. Poin kelima, memaafkan orang lain. Yang keenam adalah keberanian. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesi materi kedua kita adalah tentang urgensi dakwah pemuda. Ya. Ya, jadi sebelum dimulai saya ingin membacakan risalah dakwatuna dari seorang mujahid dakwah yang mengatakan bahwa setiap masa mempunyai cara tersendiri dalam menulis sejalan dengan cara penduduk masa tersebut dalam memahami dan mempelajari sesuatu. Karenanya harus ada pembaruan sejalan dengan kemajuan akal manusia dan perubahan metode riset, berpikir, dan mengambil kesimpulan. Untuk menjawab perubahan dan kemajuan tersebut tidak cukup hanya dengan kata-kata yang keluar, ya. Tidak cukup hanya dengan kata-kata yang keluar secara refleks atau ceramah yang membangkitkan perasaan atau kata-kata yang dapat mengobarkan emosi. Akan tetapi para aktivis dakwah berkewajiban memberikan gambaran kepada manusia dengan gambaran yang logis, cermat dan jelas, yang dibangun di atas kaidah-kaidah riset ilmiah dan membeberkan kepada manusia cara-cara yang aplikatif dan produktif yang telah mereka persiapkan untuk mewujudkan apa yang diinginkan dan agar dapat mengatasi tantangan yang akan mereka hadapi. Maka hal-hal tersebut, ya, hal-hal di atas harus ada dalam perjalanan dakwah. Risalah dakwatuna fi Taurin Jadid Hasan Albani. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah minta tolong kameranya on ya. Ricky selamat bergabung. Gimana kabar Ricky? Silakan kameranya on ya. Albi juga ya, saya minta tolong kameranya on ya. Albi dan Ricky selamat bergabung. Baik, pada sesi materi kedua ini ya, urgensi dakwah pemuda. Jadi tugas menegakkan, ya, kalian semua adalah masih muda gitu ya. Tugas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam Islam. Ya, melalui tugas inilah Allah Subhanahu wa taala menyeleksi kehidupan ini menjadi hitam dan putih, menjadi benar dan salah, menjadi berserah dan berserak, menjadi Islam yang berlandaskan syukur dan jahil yang mencerminkan kufur. Melalui tugas ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada umat ini khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik di sisi Allah. Umat terbaik di sisi manusia, umat terbaik bagi alam semesta. Biasanya sesuatu yang terbaik itu dalam sisi kemanusiaan dan kehidupan akan selalu dijadikan rujukan. Jadi nanti insya Allah anandaku sekalian lanjut ke kampus manapun ya. Misalnya Fajar lanjut ke Unhas, Jauhar lanjut ke UI nanti gitu. Fahim misalnya lanjut di Stibat atau di mana gitu. Di Madinah. Ya, dia adalah orang yang kemudian menjadi rujukan. Orang yang menjadi pemuda terbaik di sana gitu. Dimas juga misalnya lanjut ke kampus, Dimas adalah mahasiswa terbaik. Ya. Terbaik dari sisi keilmuan dan akhlak. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian umat Islam dikenal pula sebagai umat pertengahan di dalam surah Al-Baqarah, ummatan wasatal litakunu. Umat pertengahan. Ini muncul karena tabiat amar ma'ruf nahi mungkar akan selalu melahirkan sikap adil dan wara.
Amar ma'ruf, kita menganjurkan kepada kebaikan. Ya. Nahi mungkar, kita mencegah kemungkaran. Jadi tidak cukup kita berdakwah itu hanya menyampaikan kebaikan. Tidak lengkap gitu. Anda juga harus mencegah kemungkaran yang ada di depan mata. Ya. Tidak cukup dakwah itu hanya berbagi kebaikan, tapi dakwah itu menjadi lengkap dan kita insya Allah diberikan gelar oleh Allah umat terbaik. Ya dua itu gitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Ya, menyuruh berbuat yang ma'ruf, menyuruh melaksanakan kebaikan, beramal soleh, dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ya, dalam hadis yang sering kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia merubahnya, melarangnya, ya, memblokirnya dengan biadi, dengan tangannya. Ya. Para ulama kemudian menjelaskan bisa juga bermakna dengan kekuasaannya. Ya, kalau dia adalah kepala dinas, maka dia mencegah kemungkaran yang terjadi di dinasnya gitu, di departemennya. Kalau dia adalah seorang bupati, maka dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu di kabupaten yang dia pimpin. Apalagi ketika ia menjadi gubernur. Ya. Amanahnya luar biasa gitu. Apalagi ketika dia menjadi presiden. Dia harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Ya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah syarat untuk menjadi umat pertengahan, ya. Atau dalam bahasa ilmiahnya itu moderat, ya. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini hidup dalam keseluruhan risalah Islamiyah. Dia adalah ruh yang menjiwai Islam kita, energi yang membentuk keberislaman kita, dan senjata yang menjadikan Islam ini dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Tugas ini tumbuh bersama tumbuhnya Islam dan berkembang bersama perkembangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejarah Islam sesungguhnya tidak lain adalah sejarah amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini terbukti dan dapat ditelusuri dengan menelaah lembaran sejarah yang ada. Ya. Misalnya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kisah Nabi Lut alaihi salam. Ia menyampaikan kebaikan, ya. Ia mengajak orang-orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Pada saat yang sama Nabi Lut alaihissalam melakukan nahi mungkar. Dia melarang laki-laki tertarik kepada laki-laki, dia melarang perempuan tertarik kepada perempuan. Ya. Yang hari ini di beberapa negara justru itu dilegalkan, pernikahan sesama jenis gitu. Ya, ini alhamdulillah di Indonesia tidak seperti itu dan kita harus terus kawal gitu. Ya, jangan sampai dilegalkan di Indonesia hal tersebut. Ya, dalam rangka nahi mungkar, kita ingin mencegah kemungkaran. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu hidup dalam tubuh Islam dan umat Islam. Konsep ini akan kita temukan dalam akidah. Ya. Mengapa antum dilarang pakai jimat-jimat gitu ya? Mengapa antum dilarang menggunakan sesuatu yang berbau kesyirikan? Ya, percaya bahwa kalung yang menyembuhkan tubuh gitu. Oh, jangan sampai seperti itu gitu. Ya. Percaya bahwa suatu benda yang menyembuhkan kita gitu, yang membawa manfaat bagi kita. Ya, itu sudah kesyirikan yang samar-samar gitu. Ya. Padahal yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep ibadah juga. Ya. Ya, kita dalam ibadah kaidahnya sangat jelas. Segala sesuatu itu dilarang kecuali ada tuntunannya. Itu kaidahnya ibadah.
Ya, yang perlu antum ingat. Kaidah ibadah itu segala sesuatu ibadah itu dilarang kecuali yang ada tuntunannya. Ya. Ya, jadi kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat kita larang gitu. Ya. Sholat zuhur 5 rakaat ya kita larang, nahi mungkar gitu. Ya, karena dalam agama kita ya ada bilangan-bilangan rakaatnya. Ya, dalam syariah dan dalam akhlak, ya. Begitupun dalam muamalah. Konsep ini merasuk dalam kehidupan jihad Islam, hijrah ke tata negaraan bernafaskan Islam, bidang sosial, nilai budaya dan pendidikan, etika, bidang ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam Islam diterjemahkan ke dalam terminologi dakwah. Ya, dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu diterminologikan ke dalam pengertian dakwah. Ya, dakwah merupakan usaha mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Seperti Bilal bin Rabah yang ditindih oleh batu, ya, ia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Saya tetap beriman kepada Allah. Ya. Ya, seperti kejadian baru-baru ini di tebing tinggi. Ya. Seorang akhwat yang bercadar diminta membuka cadarnya dalam perlombaan MTQ. Ya, ia tetap kukuh ia tetap konsisten dengan apa yang kemudian dia lakukan gitu ya. Meskipun itu sebenarnya cadar itu bukan sesuatu yang prinsip, itu perbedaan lagi. Khilafiyah di antara para ulama gitu. Ya. Ia tetap memegang teguh apa yang kemudian dia percaya, apa yang kemudian yang dia yakini sebagai sunnah Nabi SAW. Dia memilih mundur dari perlombaan. Ya, pemuda yang ya saya maunya antum semua seperti itu gitu. Ketika selesai dari Nurul Fikri, bukan hanya ketika berada di Nurul Fikri saja gitu. Ya. Dakwah pun dapat diartikan sebagai upaya memotivasi orang agar berbuat baik, mengikuti jalan petunjuk, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dakwah ya tujuannya harus ya dunia dan akhirat. Ya, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kita ingin dunia kita hasanah, baik, berlimpah kebaikan. Kita juga ingin wa fil akhirati hasanah, kita ingin di akhirat kita juga berkelimpahan kebaikan. Ya, kalau di ayat lain di surah Al-Qasas ayat 77, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah karuniakan kepadamu melalui apa yang Allah berikan kepadamu, karuniakan kepadamu kebaikan negeri akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya. Di ayat lain Allah juga memberikan, di ayat yang sama-sama sudah saya yakin kita semua sudah hafal ya. Di surah Al-A'la, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, khairu wa abqa, dan kekal. Ya, pemuda merupakan iron stock peradaban, bukan Iron Man ya. Ya, kalau Iron Man itu Tony Stark ya. Kalau ada yang rajin nonton Avenger di sini, dia pasti tahu. Pemuda Iron Stock peradaban adalah SDM yang sangat mungkin untuk mengambil peran ini. Menjaga nyala api semangat perubahan, menggelorakan semangat dalam berulung jiwa dan aksi. Pentingnya peran ini harus segera diambil alih dan digerakkan oleh para pemuda. Ya, oleh karena itu pemuda ibarat ruh bagi tugas mulia ini. Ya, menjadi engineer perubahan dan pergerakan. Ya, saking bersemangatnya ini pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh pemuda bernama Darwis dan Wikana. Gitu.
Wahai Bung Karno, ya, hanya ada 2 pilihan bagimu. Besok merdeka atau kau kami bunuh di sini. Ini pemuda yang ngomong ini. Ya. Dia ancam Bung Karno gitu. Bung Hatta juga, wahai Bung Hatta, merdeka atau mati gitu. Diancam. Ya. Karena para pemuda ya, hasil rapat pemuda itu sebelum peristiwa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya kemerdekaan kita tidak boleh diberikan oleh bangsa Jepang. Kemerdekaan itu harus lahir dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Ngapain kita merdeka dikasih sama negara lain gitu? Ya buat apa kita merdeka kalau bukan lahir dari diri sendiri? Itu pemuda yang menjadi penggeraknya. Ya, pemuda yang terus-menerus belajar, ya, pemuda yang lebih cenderung melakukan eksperimen-eksperimen lapangan yang berani dan inovatif. Nah, ini juga pembelajaran bagi kita bahwa jangan berhenti belajar, terus berinovasi. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu materi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Selanjutnya ada sesi menghafal hadis. Ya, saya minta persiapkan buku hadis arba'innya. Ya. Hadis arba'in yang pertama dan yang kedua hari ini akan disetorkan. Saya beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan diri, memurajaah hafalan hadisnya. Baik, kita tutup untuk sementara sambil mempersiapkan hafalan hadis kalian. Walhamdulillahirabbil alamin.